Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini perkuliahan kita kalian yang sesi kedua ya. Ya, sudah nonton materi sebelumnya? Ya, memang. Nah, yang ini baru ada suaranya nih. Ya, kalau kemarin saya lupa bawa headset. Jadi di materi sebelumnya itu dibahas tentang view ya. Nah, materi hari ini kita akan masuk ke sequence dan index. Nanti abis ini ada latihan ya. Itu materi yang kita pakai itu masih pakai modul yang di pertemuan kedua ya. 06 PS5 mana nih? Nah, ini kita masih pakai modul yang ini. Ya, masih pakai modul. Kalau kalian mau nonton yang ada ininya, yang apa? Yang ada suaranya ini. Di sini juga videonya sudah sampai ke sequence dan index. Cuman ini pakai Oracle yang online. Ini video saya tahun lalu. Ya, makanya saya masukin juga biar kalian bisa inilah apa? Lebih puas dibanding dengan video yang ini yang tidak ada suaranya. Ya, kalau yang hari ini ada suaranya. Oke, kita masuk ke sequence dan index. Ininya silakan di start ya. Masih ingat kan cara makainya? Atau udah lupa? Yang ini, Oracle VM VirtualBox. Ada yang masih belum mengumpulkan surat izin orang tua? Iya, sudah. Kalau sudah ada. Kalau masih ada yang belum aja. Udah, kalau sudah silakan ini di start ya, atau klik 2 kali boleh di sini, atau klik ini tampilkan. Bisa? Iya, nggak apa-apa. Biarin aja. Nanti kalau sudah sampai ke ini layar yang biru, nah ada beberapa yang udah langsung masuk ya. Oke, sambil itu saya sambil jelasin, coba perhatiin. Ini saya sambil jelasin tentang sequence. Jadi sequence itu apa ya? Bisa dibilang number generator ya. Number generator. Jadi digunakan biasanya dipakai untuk primary key. Kalau kalian pernah pakai MySQL, itu kalau misalnya kalian create table, ada yang namanya auto increment. Nah, kalau auto increment di MySQL, itu dia lengket di dalam tabelnya ketika dibikin. Tapi kalau yang sequence, ini dia object independent. Artinya create table, nggak ada pilihan untuk auto increment. Kalian harus bikin sendiri sequence untuk primary key-nya biar auto increment. Kita bisa menggunakan sequence. Nah, keunggulannya apa dibanding dengan auto increment yang di MySQL? Kalau di MySQL auto increment-nya itu nggak bisa kita modif. Ya, artinya misalnya habis 1 ya dia 2 auto increment-nya, habis 2 dia 3, habis 3 ya 4. Tapi kalau di sequence kita bisa custom. Mau bilangan ganjil semua bisa 1, 3, 5, 7, atau bilangan genap semua 2, 4, 6, 8, atau kita bisa langsung dari angka yang banyak 10.000 misalnya, mulainya dari 10.000, 10.001 misalnya, ya.
Jadi kan kalau misalnya kita bikin generate bilangan itu kan, kalau di auto increment, auto increment, waduh. Nah, oke, ini dia sequence-nya sudah pasti 1, 2, 3, 4, terus 5 dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai sequence, kita bisa definisikan sequence. Kita bisa definisikan startnya dari angka berapa. Ya, misalnya kita startnya dari 1000. Terus incrementnya seperti apa? Mau incrementnya 1, 1, 2, 2, 50, 50, itu bisa. Misalnya 50, 50 artinya angka selanjutnya adalah 1050. Kayak gitu ya. Selanjutnya 1100, selanjutnya lagi 1150. Nah, itu di sequence. Nah, cara pakainya gimana Pak untuk di primary key? Nah, ada nanti cara pakainya. Di sini di modul ini sudah ada ya. Nah, kita bahas dulu bagaimana cara membuat sequence. Nah, ini perintah umumnya. Create sequence, di sini nama sequence-nya. Nama sequence ini terserah, sama seperti penamaan objek di yang lain gitu ya. Seperti penamaan tabel yang nggak boleh ada spasi, nggak boleh menggunakan simbol, nggak boleh ada angka di depan. Kalau angka di belakang boleh gitu ya. Nah, itu sama untuk penamaannya, terserah kita gitu ya. Terus di sini ada increment by. Nah, ini yang menentukan dia penambahannya berapa, itu ada di increment by. Ya. Increment by ini misalnya kalian ketik di sini 5, berarti dia akan penambahannya 5, 5, 5, 5 dan seterusnya. Terus kita juga bisa menentukan dia mulainya dari angka berapa, start with. Nih, N ini kita isi angka berapa. Misalnya start with 1000, dia akan mulainya dari angka 1000. Nah, ini juga kita bisa definisikan max value-nya, minimum value-nya, atau bisa no max value, ini nilai default-nya. Kalau tidak didefinisikan, dia no max value. Ya, dan no min value. Ya, untuk apa? Ya, misalnya dari 1000 tadi, 1000 kita mau ngatur maksimalnya untuk sequence ini cuma sampai 2000. Kita bisa definisikan max value-nya 2000. Artinya setelah dia 2000, dia stuck, nggak akan bisa nambah lagi. Sudah stop gitu. Ya. Terus minimum value kayak gitu juga. Ya, misalnya kalian bikinnya mundur. Nah, di sequence bisa bikinnya mundur dari 2000 jadi 1900, 1800, 1700, 1600 dan seterusnya. Bisa dibikin mundur. Ya, dengan kita bisa kasih minimum value-nya. Ya, misalnya tadi yang mundur tadi kita kasih minimum value-nya di 1000 misalnya. Jadi setelah sampai 1000 dia stop. Nah, ini juga bisa kita definisikan cycle atau no cycle. Kalau cycle itu harus didefinisikan max value-nya. Jadi misalnya kalian mau bikin ngegenerate bilangan itu dari 1 sampai 10. Pas sudah sampai 10, dia balik lagi jadi 1. Nah, silakan gunakan opsi cycle. Jadi max value-nya 10. Artinya ketika sampai 10, dia akan balik lagi ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak lanjut 11 dia, tapi balik lagi ke 1. Karena kalian mendefinisikan max value-nya 10 dan juga kalian definisikan cycle, artinya mengaktifkan cycle. Nah, untuk cache ini bagian memori ya. Ini memang nggak kelihatan kalau misalnya pakai cache ataupun no cache. Untuk yang generatornya cuman sedikit ya angkanya, atau dipakainya cuma sedikit, itu nggak kelihatan. Jadi cache ini fungsinya ketika kita sudah ngegenerate bilangan 5 ya, misalnya suatu waktu bilangan 5 itu mau digenerate lagi,
itu nggak perlu lagi istilahnya itu ngegenerate ulang, ambil aja dari cache. Cache itu seperti memori sementara, paham nggak? Ketika angka 5 di generate, itu disimpan di dalam cache. Ketika kalian aktifkan cache-nya, ya, kita simpan di dalam cache, di generate lagi angka 6 disimpan dalam cache, 7 cache, 8, 9, 10. Nah, ketika dia balik lagi 1, dia nggak ngegenerate lagi istilahnya. Tinggal ambil aja dari cache, karena di cache-nya sudah ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kayak gitu, ya. Nah, ini contoh sequence-nya. Ini ya sudah belum? Ini silakan isi username-nya Oracle, password-nya Oracle. Sudah? Username-nya Oracle, password-nya Oracle. Ini whiteboard-nya nggak bagus ya. Oke. Sudah? Setelah login tadi, menggunakan username-nya Oracle, password-nya Oracle. Sudah? Kenapa? Ada trouble? Sudah ya. Oke, kalau yang sudah masuk ke desktopnya, layar desktop di Oracle Developer Day, seperti ini ya. Ini bisa di close saja, terus silakan jalankan SQL Developer 3.
Nah, udah muncul yang ini belum? Sudah? Nah, kalian bisa bikin ini new connection. Klik tanda plus ini. Ya, klik tanda plus. Kalau misalnya sudah. Nih, connection name-nya silakan isi nama kalian. Nama spasi name boleh. Username-nya HR. Password-nya Oracle. Nama masing-masing. Yang ini nama Bedul, NIM-nya 80 20 sekian. Dicentang ini save password biar nantinya nggak minta-minta lagi password dia. Save passwordnya dicentang. Ini passwordnya Oracle ya. Terus yang ini bagian ini SID, yang XE ini diganti dengan ORCL. ORCL. Sudah? Kalau sudah klik tes. Lihat di bagian sini kiri statusnya sukses. Kalau sukses tinggal klik connect. Kalau sukses tinggal klik connect. Sudah? Kenapa? Pindah aja lah. Ini bisa. Kalau di sini sakit leher. Tidak apa-apa, dijalanin be Oracle-nya tidak apa-apa. Nanti dipakai tidak masalah. Sudah? Oke, kita akan cobakan membuat sequence yang paling sederhana ya. Ini kelihatan kan? Create sequence. Nama sequence-nya. Misalnya sequence nomor. Increment by 1. Start
with, misalnya kita mulai dari 10 lah, atau 11 ya. Sudah? Kalau sudah, kalian bisa klik yang ini, run statement, atau kalian bisa control enter ya. Nah, harusnya dia akan muncul sequence as no more created. Sudah? Sudah? Bisa? Ada yang error? Belum jalan? Emang ada kaki ya? Itulah bedanya Indonesia ya. Kalau orang bule di sana tombolnya apa namanya? Run ya. Harusnya lari ya. Tapi kenapa kita nyebutnya jalan? Nah, itu sudah tuh. Nah, ini udah. Nah, ini sudah lah. Nih, kalau mau pakai itu sudah. Nah, ini. Bikin connection baru. Saya tunggu ya. Sudah belum?
Sudah berhasil? Kalian bisa periksa sequence kita itu sudah dibikin ya. Kalau misalnya udah muncul sequence as nomor created, dia akan muncul di bagian sini ya, di bagian sequence. Ini ada sequence yang kita bikin as nomor. Kalau kalian klik 2 kali, dia akan muncul seperti ini. Detail dari sequence yang kita buat. Ini nah, yang punya kita, ini yang punya kalian, yang tanda plusnya diklik, terus nanti ada sequence. Nah, klik 2 kali di S nomor itu untuk melihat detail dari sequence yang kita bikin. Nah, di sini kelihatan ketika kita tidak definisikan max value-nya, min value-nya. Coba lihat minimum value-nya berapa? 1, max value-nya ya bisa disebut dengan tak hingga lah gitu ya. Karena jarang-jarang ada ID sepanjang ini. Terus increment by-nya 1, cycle-nya no, order-nya no, case size-nya 20 ya. Last number yang terakhir itu adalah 11. Karena kita mulainya dari 11. Sudah? Oke. Yang sebelah sana sudah? Oke. Nah, sekarang gimana cara kita makainya? Kalian coba perhatikan ini dulu. Tahu tabel dual? Tabel dual. Select bintang from dual. Jadi ini adalah tabel dummy ya, tabel dummy yang isinya cuma 1 kolom dan 1 baris. Ini biasanya kita pakai untuk ngetes dummy ya. Misalnya 1 tambah 1. Kita pengen tahu 1 tambah 1 hasilnya berapa. Bisa pakai select from dual ya. Control enter. Nih 1 tambah 1 hasilnya 2. Ya, kita bisa menggunakan tabel dual ini sebagai temporary function lah, ya, ngetes function, ya, misalnya sum berapa gitu ya. Kalau sum nggak bisa di sini, ya, misalnya kayak date, ya, untuk mengetahui sistem. Kayaknya ini error nih. Bentar, lupa di blok. Oh, sorry, saya lupa. Apa namanya? Sysdate. Ini saya blok. Nah, ini tanggal hari ini 12 Oktober 2021. Jadi kita bisa ngetes apa aja di sini. Ya. Function segala macam ngetes di sini. Termasuk kita mau ngetes sequence kita. Ya, kita bisa menggunakan tabel dual ya. S_nomor. Nah, ada 2 perintah untuk mengakses sequence. Ada namanya curval, ada namanya nextval. Di modul ada ya. Nextval, curval, dan penggunaan sequence. Jadi kalau current value itu untuk mengetahui sequence sekarang itu di angka berapa, angkanya angka berapa. Jadi curval ini untuk mengetahui sequence kita itu generate numbernya terakhirnya itu di angka berapa. Kalau tadi kita lihat di sini berapa? 11 ya. Kira-kira bisa nggak ini? Nggak bisa. Karena minimal harus 1 kali dilakukan pemanggilan nextval. Nextval di situ selain dia untuk memanggil
memanggil number yang di generate, dia juga otomatis akan mengenerate sequence number berikutnya. Ya, jadi kalau curval ini saya running, dia bakalan error. Apa errornya? Sequence as nomor curval is not yet defined in this session. Karena dia belum pernah di generate sama sekali. Nah, untuk nge-generate numbernya itu kita bisa menggunakan perintah next val. Ya, ini singkatan dari next value. Kalau curval tadi current value. Ya, value yang sekarang, ya. Jadi kalau next val ini adalah value berikutnya. Nah, karena ini eksekusi kita yang pertama, dia akan menghasilkan angka 11. Ya. Barulah kita bisa ngerunning yang namanya current value. Nih. Saya curval. Saya running. Kita bisa tahu current value sekarang adalah 11. Kalau ini saya eksekusi lagi, apa hasilnya? 12. Saya eksekusi lagi 13, 14, 15, 16. Dia ngegenerate terus. Next val itu ngegenerate sesuai dengan increment yang kita definisikan. Incrementnya adalah 1. Itu ya, nyambung ya. Jadi untuk ngegenerate itu menggunakan next val. Kalau untuk mengetahui angka sequence kita sekarang itu berapa, itu menggunakan curval, current value. Coba saya running, ini hasilnya adalah 16. Saya running berkali-kali, tetaplah 16. Kenapa? Karena dia cuma mengambil current value. Dia nggak generate kalau curval. Kalau next val, dia selain mengambil angkanya berapa, dia juga langsung generate angka berikutnya. Coba lihat, 17. Kalau ini saya refresh, gimana refreshnya? Saya close dulu deh. Saya close, saya buka lagi. Nah nih, last number, kok 31 ya? Masih 17. Wah, cukup aneh. Coba kalian lihat di yang S nomor yang kalian. Oh ya, kalian belum generate ya. Coba lakukan ini dulu nih. Select S nomor .next val from dual. Sama ya. Kalau di generate lagi, masih 31. Oke. Ini kenapa 31? Karena kita startnya dari 11 dan number cage-nya 20. Paham?
kita startnya dari 11. Number cage-nya adalah 20. 20 tambah 11, 31. Kalau seandainya kita lewat dari 31, ini coba saya running lagi. Saya lewatin ya 31. Bentar, ini harusnya masih 31 ya. Saya lewatin 31, 32. Ya, dia jadi 51. Dia akan menyiapkan untuk cage berikutnya. Tambah lagi 20. Ya. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Ini nilai defaultnya, karena kita nggak bikin tadi cage-nya kan. Di sini nggak kita definisikan. Kita tentuin ya bakalan cage-nya sesuai dengan yang kita tentuin. Kayak gitu. Kalau misalnya mau ditentuin ya, nanti kita cobain. Ya. Kenapa? Ketendang mungkin. Ketendang enggak? Kabel keyboardnya mungkin tercabut. Enggak nih, bisa tercolok. Ngehang. Pakai di sini aja. Oke, sudah. Sekarang kita modifikasi. Oh ya, ini saya mau kasih tahu. Nah, seperti ini misalnya cara penggunaan sequence ketika kita mau menggunakannya sebagai ID di suatu tabel. Nah, ini misalnya insert into departments, department ID, department name, location ID. Nah, ini adalah sequence-nya. Ya, jadi ID dari suatu tabel yaitu tabel departments itu dihasilkan dari sequence. Ya, Pak, apakah bisa manual diketiknya ID-nya? Bisa. Ya, cuman kalian mau ngetik ID-nya satu-satu gitu. Insert ID-nya 20, habis itu insert lagi ID-nya 30. Mendingan kayak gini, gitu ya. Tinggal nanti ketika dia insert baru, numbernya ID-nya otomatis di generate oleh si sequence kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi sequence kita mau coba ganti. Oke, saya jelasin dulu. Sequence itu yang bisa dimodifikasi itu hanya increment ya, incrementnya, maksimum value-nya, minimum value-nya, terus pilihan cycle atau no cycle, dan cage-nya yang bisa kita ubah, yang bisa kita edit. Tapi kalau start with itu nggak bisa kita ubah. Pak, tadi kan saya bikinnya start with-nya 11, bisa nggak Pak saya bikin jadi 100? Nggak bisa. Ya, jadi gimana Pak? Ya bikin baru, kayak gitu. Ya. Karena di sequence yang bisa diedit
ya dengan cara pakai alter sequence terus nama sequence-nya. Yang bisa diedit hanya increment-nya, terus maximum value-nya, cycle atau no cycle, dan cage-nya ya. Nah, sekarang kita akan cobain. Jadi bukan create lagi tapi alter sequence. Increment by-nya kita ganti jadi 5. Terus cage-nya kita ganti jadi 30. Silakan diblok. Kasih titik koma ya. Blok running. Nah, di sini akan ada muncul sequence as no more altered. Ya. Sequence as no more altered. Kalau kita periksa di sini cage size-nya sudah berubah jadi 30. Increment by-nya udah berubah jadi 5. Oke. Nah, sekarang kita cek current value-nya berapa? 32. Ya. Saya generate next file-nya. Next file-nya 37. Saya generate lagi next file-nya 42. Ya, karena increment-nya 5. Oke, paham? Nah, sekarang kita akan bikin dia cycle. Ya, kita akan bikin dia cycle. Artinya ini 42 ya, 42 tambah 5 47. Oke lah, increment-nya saya bikin 1 deh. 1, saya balikin lagi ke 1. Terus kita bikin di sini max value 45. Ini lihat yang kalian ya, current value-nya sekarang berapa ya. Jadi periksa dulu current value-nya. Kenapa saya bikin 45? Karena next file-nya setelah 45 saya mau bikin dia balik lagi jadi 1 misalnya. Nih periksa dulu nih current value-nya. Di saya current value-nya 42 ya. Ya, nggak apa-apa. Bikin max value-nya 45. Minimum value-nya 10 misalnya ya. Jadi kita mau lihat dia ini cycle-nya, harusnya dia cycle-nya ke 10 cycle. Jadi ini ya, alter sequence as no more, increment by 1, max value 45, min value 10, cycle, cage 30. Rasanya cage-nya ini 10, 45, 35. Coba ya. Kita running. Nah, as no more altered. Coba kita periksa. Ya ini. Max value-nya 45, minimum value-nya 10. Cycle flag yes, ya, last number 43. Sekarang saya running. Sudah belum yang ini? Ada yang error? Saya coba running yang ini. 43. Next lagi 44. Next lagi 45.
Next lagi, balik ke 10 dia. Kenapa baliknya ke 10? Iya, minimum value-nya 10. Jadi dia cycle-nya ke minimum value. Jadi nyampe 45, dia cycle-nya jadi baliknya ke 10. Nyambung? Ada yang error? Siapanya yang error? Kamu yang error. Max value cannot be made to be less than the current value. Makanya saya suruh periksa current value-nya. Iya. Itu di blok, periksa dulu current value-nya. 48. Jadi bikin max value-nya 50. Max value-nya. Nah, baru bisa dia. Nah, ya. Jadi periksa dulu current value-nya. Kalau current value-nya 48, lebih besar dari 45, dia nggak bisa dibikin, ya. Tapi kalau current value-nya di bawah 45, kalian bikin max value-nya 45 bisa. Udah dieksekusi belum? Itunya. Coba. Mana? Nggak ada hasilnya. Coba. Ini apa katanya? Kok nggak ada outputnya? Ini ada. Oke, nyambung ya. Sekarang next current value-nya adalah 10. Saya mau edit lagi nih. Saya mau ubah. Max value-nya saya bikin 15. Sekarang sama-sama 10 enggak? Atau 11? Atau 12? 10 ya, oke. Saya bikin 20 lah ya, 20. Max value-nya kita bikin 20. Increment-nya sekarang 3. Ini harusnya error. Sudah? Kita running. Error. Apa katanya? Number to catch must be less than 1 cycle. Dalam satu cycle, ini 20 kurang 10 berapa? 10. Jadi number of catch-nya itu nggak boleh lebih dari jarak antara max value dan min value. Jarak min value ke max value adalah 10. Maka catch-nya nggak bisa lebih besar dari 10. Ya, kita coba dia sama dengan. Nggak boleh juga. Perintahnya adalah must be less than 1 cycle. Jadi karena di sini jaraknya adalah 10, kita bikin dia 9. Coba kita running. Apa katanya? Oh, masih error. Ntar saya hapus dulu. Oh astaga, ini kan increment-nya by 3. Dari 10 ke 20 berapa kali itu naiknya? 13,
16, 19. Cuman 3 biji. Jadi catch-nya itu kalau nggak 3, dia 2. Nah kan, kalau 3 dia mau. Karena increment kita nih kita bikin dia 3. Setelah 10 dia 13. 13, 16. Habis 16, 19. Dia cuma 3 biji number yang di generate. Ya kan? Makanya catch-nya kita bikin 3. Ya. Paham sampai di sini? Nah, yang jadi pertanyaannya, nih ketika saya running, dia 13, terus 16, terus 19. Nah, 19 ini kalau ditambah 3, dia kan 22. Apakah lanjut ke 22 atau dia balik ke 10? Balik ke 10 atau balik ke 12? Karena ada sisa 2. Balik ke 10. Ya, dia baliknya ke 10. Ya, pokoknya maksimumnya 20 aja. Oke? Nyambung ya? Sudah ini dilakukan? Oke. Habis ini ada latihan. Nah, tinggal satu lagi, gimana caranya bikin dia mundur. Kalau tadi kita increment ya, nambah. Kalau mau mundur gimana? Ayo, gimana kalau mau mundur sekuensnya? Tinggal dikasih minus. Kalau dikasih minus dia mundur. 10 kurang 3 balik ke 20 nanti dia. 20 kurang 3 17, 17 kurang 3 14, 14 kurang 3 11. Berarti sama ya, catch-nya 3 juga ya. Kita running. Ya, sequence as no more altered. Sekarang current value-nya kita cek. Current value-nya 10. Kalau saya running next file, harusnya dia balik ke 20. Karena dia mundur. Kalau minimum value mundur, sudah ketemu minimum value, pindah dia ke max value. Sama seperti tadi increment, naik sampai max value, balik lagi ke min value. Tapi kalau dia mundur sampai ke min value, dia balik lagi ke max value. Nih, kita next file, dia balik ke 20. 20 kurang 3, 17. 17 kurang 3, 14. 14 kurang 3, 11. 11 balik lagi ke 20. Oke? Paham ya? Nah, jadi kita sudah menggunakan semua opsional di sequence. Silakan ini dikerjakan. Atau sudah? Sudah ya? Kalau sudah berarti latihan. Ya, kerjakan latihan. Nah ini
beruntung kalian yang offline. Yang online nanti pakai SQLite ya. Silakan bikin ini. Buat sequence dengan nama ASCII_nomor digunakan untuk menghasilkan angka mulai dari 1000 hingga 2000. Angka yang dihasilkan selalu bertambah kelipatan 10 dan akan kembali ke awal setelah mencapai angka maksimum. Gampang ya tak? Barusan dijelasin. Ayo silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti kita bahas bareng-bareng. Ada yang sudah? Mirip kan? Mirip banget dengan yang kita bikin tadi. Angkanya aja yang beda. Kalau dari kalimatnya berarti minimum value-nya berapa? 1000. Ada max value-nya nggak? Ada. Berapa? 2000. Increment-nya? Iya. Terus dia cycle apa enggak? Cycle ya. Kalau kalian bingung, boleh nggak pakai cage-nya boleh.
Bikin aja no cage. Gimana? Sebelah kiri. Oh. Apa namanya? Connection. Nah ini. Min value cannot be made to exceed the current value. Bikin sequence baru aja. Jangan alter, itu kan alter tuh. Sudah create sequence ya. Oke, kenapa di alter? Ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya udah selesai di create sequence dengan atribut-atribut seperti itu, harusnya sudah. Coba periksa yang S nomor ya. Ini. Klik kanan di sequence ya. Klik kanan. Refresh. Nah, berarti tadi pas bikin belum ini ya, setel min value ya, pas yang create. Nah, berarti pakai alter aja. Bener tadi alter. Kirain bikin awalnya pakai alter. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kalau bingung menggunakan cage, bikin aja no cage. Coba eksekusi. Always make sure that min value is lebih kecil sama dengan the current value. Current value-nya cycle. Drop dulu aja, drop sequence-nya. Ya. Nah, pakai create. Enggak, yang di atasnya. Itu udah betul. Nah, tinggal create aja, create.
Ya. Dah, periksa. Coba periksa yang itunya. Yang di sini. Kanan, refresh dulu. Min value 1000, 2000, increment by 10, cycle. Ya. Oke. Ya, coba kerjakan yang di sini. Siapa namanya? Mutiara. Nah, kerjain di sini Mutiara. Klik kanan dulu. Klik kanan, refresh di sequence-nya. Refresh. SQ nomor. Itu kan S nomor tuh. Ah, udah benar. Ini kamu mengaksesnya yang S nomor bukan S key. Kamu bikin yang S key, tapi di sini yang diakses. Iya, Pak. Katanya sequence doesn't exist. Harusnya pakai create. Iya, create. Ya, benar ya, yang di depan yang dikerjakan oleh Mutiara. Dah? Kerjaannya silakan nanti difoto, Paham difoto? Ini ya, nanti difoto. Saya akan bikin latihannya. Sebentar ya.
Ya, nanti silakan foto yang dikerjakan sekarang, terus upload di latihan sequence ini. Ada assignment saya sudah bikin. Nanti silakan upload fotonya di sini. Foto query-nya saja. Oke? Ya, yang ininya di foto. Sampai jelas ya? Sudah, silakan difoto, kirim ya. Sebentar, saya selesaikan dikit yang tentang indeks. Ini saya penjelasan aja. Jadi kalau yang indeks itu kalau kalian baca buku, ketika kalian mau melakukan pencarian, itu paling gampang itu tinggal buka halaman belakang. Itu ada daftar istilah yang tersusun berdasarkan abjad. Ya kan, kalau kita baca buku, saya buku, misalnya anggaplah buku ensiklopedia. Saya mau cari tentang dinosaurus. Tinggal buka aja halaman belakang, di sana ada indeks, cari. Karena sudah terurutkan berdasarkan abjad, maka tinggal cari saja yang pangkalnya huruf D. Cari terus istilahnya dengan nama dinosaurus. Nanti akan ditunjukkan di halaman berapa. Nah, jadi tinggal dibuka aja. Nah, jadi seperti itu, sama penggunaannya, kegunaan indeks di Oracle itu sama untuk mempercepat pencarian. Sama ya, untuk mempercepat pencarian. Biasanya kalau misalnya sudah primary key atau dia unik, itu sudah secara otomatis dikasih indeks di kolom tersebut. Ya, misalnya nih ada tabel mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada jurusan dan seterusnya. Ya. Nah, kapan kita menentukan bahwa kolom tertentu itu kita kasih indeks? Ya, yang pertama, kalau seandainya dia sering dilakukan query, misalnya dilakukan untuk pencarian, kayak NIM misalnya, ya, kolom NIM itu sering dilakukan pencarian, maka bisa kalian sematkan indeks ke kolom NIM, ya, tujuannya untuk apa? Biar mempercepat dilakukannya pencarian, ya, misalnya kolom apa lagi? Kolom jurusan. Misalnya kolom jurusan ini sering sekali dipakai untuk pencarian atau sering digunakan di query select. Ya. Nah, itu bisa kita sematkan indeks. Jadi indeks ini ada skema tertentu untuk mempercepat pencarian, ya. Ada pakai hash table, ada macam-macam dia skemanya. Ya. Nah, jadi untuk menyematkan indeks pada suatu kolom di sebuah tabel, caranya seperti ini. Ini contohnya, kalau seandainya kita mau menyematkan indeks di kolom last name di tabel employees. Caranya seperti ini. Create index, terus nama indeksnya, ini kita sendiri yang bikin. On employees ini adalah nama tabelnya. Terus last name ini adalah nama kolomnya. Ya. Nah, kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks? Kalau indeks perlu dibuat pada saat nih kolom sering dilakukan klausa where
atau kondisi join. Kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas, itu perlu disematkan indeks. Kolom berisi banyak sekali nilai nul, 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam clause aware. Tabel berukuran besar dan baris yang didapatkan pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Ya. Jadi kita itu tabelnya banyak sekali, tabelnya besar, banyak sekali row-nya, kayak tabel mahasiswa di si akad itu ribuan. Itu termasuk banyak, ya. Sedangkan ketika kita melakukan pencarian, paling yang ingin didapatkan itu cuman 2 baris, 3 baris, atau bahkan cuman 1 baris. Ya, ketika mencari mahasiswa. Maka ini sudah barang tentu kolom tersebut penting atau harus disematkan indeks, ya. Terus tabel berukuran kecil ini perlu juga, kolom tidak terlalu sering digunakan. Ini kalau tidak perlu, ya. Kapan dia tidak perlu disematkan indeks? Kalau dia berukuran kecil, misalnya isinya cuma 10 baris, ya, 100 baris, itu termasuk kecil, ya. Tapi tidak ada salahnya tetap disematkan indeks gitu, ya. Siapa tahu dia grow, jumlahnya makin banyak gitu, ya. Terus kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query. Baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada. Tabel sering diupdate. Nah, ini salah satu penyebab kadang-kadang kita sudah sematkan indeks, tapi karena tabelnya sering diupdate, itu otomatis indeksnya harus diupdate lagi, ya, oleh sistem. Ketika kita sudah sematkan indeks, tapi karena terlalu sering, misalnya seperti apa, ya, seperti kelas lah, atau misalnya mata kuliah yang diambil lah gitu, ya, mata kuliah yang diambil di setiap semester, itu kan selalu berubah, ya, selalu diupdate. Maka itu sebenarnya tidak perlu disematkan indeks, gitu, ya. Nah, itu untuk membuat indeks tadi. Nah, untuk menghapusnya ya sama seperti objek-objek lainnya dengan cara drop. Kalau indeks ya dia indeks, kalau sequence tadi untuk menghapusnya adalah dengan cara drop sequence. Ya, drop sequence nama sequence-nya. Kalau tadi kita ASCII nomor, ya. Atau drop drop index terus nama indeksnya. Oke? Sudah? Nah, ini sudah difoto belum? Kalau sudah difoto, silakan dikumpulkan karena kita mau drop sequence-nya. Karena ini nanti dipakai di kelas lain, ya. Saya masih lanjut ngajar di kelas ini. Jadi saya minta kalian untuk drop sequence-nya karena dia nanti akan tabrakan, ya. Drop sequence. Yang pertama sequence yang harus di drop adalah S nomor. Ya. Terus sequence yang kedua, kalau nggak salah bisa ini lah, ASCII nomor yang kalian bikin barusan. Drop sequence S nomor, bisa nggak, ya? Nggak bisa, ya? Bisa nggak sekali dua pakai koma? Nggak bisa, ya? Nih, drop sequence S nomor. Nih, terus ASCII nomor, ya. Pastiin di sebelah kiri sini, di sequence ini refresh. Nah, sudah nggak ada lagi, ya, sequence S nomor dan ASCII nomor.
Oke, ini kelasnya saya tutup dulu ya. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan latihannya, tidak apa-apa. Saya tutup kelasnya dulu. Sampai di sini dulu materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.